Selamat sore teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah sore hari ini ya kita akan masuk ke materi ke-11 dan 12 di dalam mata kuliah metodologi penelitian bisnis dan muamalah. Ya bicara proposal skripsi yaitu dari bab 1 sampai bab 3. Sebagaimana fokus kita juga dalam mata kuliah ini yaitu tujuannya atau goalsnya adalah untuk mempersiapkan draft ya atau proposal skripsi mahasiswa mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3. Nah, hampir semua bahasan subbab ya di dalam bab 1, bab 2, dan bab 3 sudah kita bahas. Ya tinggal 4 subbab ya yang terakhir di bab 3 yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan sore hari ini. Ya. Yang pertama ya subjudul yang akan kita bahas adalah mengenai populasi dan sampel. Kemudian yang kedua mengenai jenis dan sumber data. Yang ketiga mengenai teknik pengumpulan data dan yang keempat metode analisis data. Ya. Nah, saya ingatkan lagi terkait bab 3 isinya adalah mengenai metode penelitian. Ya, metode penelitian adalah suatu cara ya. Kaidahnya adalah suatu cara untuk memecahkan masalah yang sudah kita tetapkan khususnya di bab 1. Jadi bab 1 kita sudah mendudukan permasalahan, kita sudah mendudukan fenomena di situ ya untuk itu akan kita selesaikan dengan cara-cara tertentu. Nah, cara-caranya itu yang kita tuangkan di bab 3 di metode penelitian ya. Kemudian secara lebih luas lagi menurut Sugiono 2018 bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan ya dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Oke, kita masuk ya topik kita yang pertama mengenai populasi dan sampel ya. Nah tentu mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya mengenai populasi dan sampel. Sebentar ada yang mau join. Oke lanjut ya, populasi dan sampel. Kita agak cepat nanti kalau sekiranya ada yang belum paham kita adakan cerita jawab di belakang ya. Nanti 4:30 saya harus ada agenda lain ya, meeting lain. Pertama populasi, yaitu populasi adalah populasi merujuk kepada sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian ataupun suatu pengamatan. Sedangkan menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kuantitas, punya jumlah gitu ya, dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian menurut Margono bahwa populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Selanjutnya menurut Furchan, bahwasanya populasi adalah semua anggota kelompok orang, kejadian, atau objek yang telah dirumuskan secara jelas. Ya, ada lagi pendapat Nazir, bahwasanya populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kemudian Margono, ya, bahwasanya populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, ya, jadi bisa manusia, objek penelitiannya ya bisa benda-benda, bisa hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, bahkan nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Ya, intinya populasi adalah sekumpulan objek ya ataupun sekumpulan orang-orang, individu-individu yang akan kita jadikan objek ya, yang akan kita jadikan subjek penelitian. Ya, intinya orang-orang yang akan kita sebar kuesioner gitu ya, yang mengisi kuesioner kita gitu ya. Nah, itu adalah populasi dan sampel gitu. Jadi populasi itu adalah besarannya, sedangkan sampel nanti ada beberapa metodenya, nanti sampel dijelaskan di bagian berikutnya. Kemudian untuk populasi itu sendiri, jadi populasi ini baru kumpulannya ya, gelondongannya ya masih banyak orang-orangnya gitu ya. Nah, populasi dapat dibedakan yang pertama populasi terbatas ya. Jumlahnya yang kedua populasi tidak terbatas atau tak terhingga. Maksudnya gimana ya contohnya? Populasi terbatas adalah ya seperti yang contoh sering saya sampaikan, kalau kita neliti di Bank Syariah X ya di cabang Bogor, terutama misalkan di divisi marketingnya, kita melihat masalah bahwasanya ini ternyata kok sales timnya 3 tahun terakhir nggak pernah mencapai target ya, ada masalah di situ. Kita meneliti tentang
bagaimana performa salesnya ya atau tenaga penjualnya, tenaga pemasarannya ya di Bank Syariah X cabang Bogor tersebut. Nah, populasi pada Bank Syariah X cabang Bogor bisa dikatakan terbatas ya karena jumlahnya bisa dihitung ya, terutama yang divisi marketing mungkin jumlahnya misalkan hanya 30 orang gitu, sehingga populasinya jelas. Tapi ada juga kondisi-kondisi penelitian yang memungkinkan jumlah populasinya itu tidak terbatas atau kita nggak bisa ngitung. Ya, contohnya misalkan nasabah yang menggunakan fasilitas mobile banking Bank Syariah X tapi seluruh Indonesia gitu ya. Nah, itu kan populasinya tidak terbatas gitu. Atau mungkin ya orang-orang yang telah menggunakan produk halal misalnya. Nah, itu kan jumlahnya tidak diketahui karena objek penelitiannya sangat luas ya, bahkan bisa seluruh pulau, katakanlah kita sebogor aja ya menggunakan produk halal. Nah, itu pun tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya gitu ya. Tapi kalau di Bank Syariah X gitu ya atau di asuransi X gitu ya atau di perusahaan lain gitu ya, nah itu mungkin bisa dihitung populasinya gitu. Kemudian Margono menyatakan bahwa persoalan populasi penelitian harus dibedakan ke dalam sifat berikut. Jadi ada populasi yang sifatnya homogen, sama ya antara satu individu dengan individu lainnya. Tapi ada juga yang heterogen, berbeda-beda. Ya, ada yang satu individu dia pegawai tetap, ada yang individu lain itu pegawai yang kontrak misalnya. Nah, itu ada yang artinya heterogen, macam-macam. Nah, pembeda-pembeda ini bisa didasarkan atas banyak aspek. Ya, bisa aspek tempat, bisa aspek subjek yaitu jenis kelaminnya kah dibagi antara laki-laki dan perempuannya, ataukah dari umur ya yang milenial, yang generasi X misalkan kita ingin klasifikasikan itu rasial atau dari tingkat pendidikan, atau tadi dari jenis status kepegawaiannya yang tetap, yang kontrak. Nah, itu bisa macam-macam gitu ya. Kemudian aspek sosial juga bisa ya, dari kelas sosial, kelas menengah, atas, bawah ya, dari keluarga, posisi dia keluarga inti ataukah keluarga terusan kakek nenek gitu istilahnya ya, dan lain sebagainya. Jadi populasi ada yang bersifat homogen, ada juga yang sifatnya heterogen. Nah, masuk ke sampel. Nah, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jadi nggak semua ya. Kalau dari populasinya misalkan 300 gitu ya, nah, mungkin sampel hanya 200 ya, hanya 100. Nanti ada metode-metodenya untuk menentukan berapa jumlah sampel atau teknik sampling yang akan kita gunakan yang tepat sesuai dengan penelitian ataupun skripsi kita. Nah, ini ada Sugiono menyatakan bahwasanya sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan Margono bahwa sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Nah, cara-caranya nanti ada di bagian teknik sampling. Margono mengungkapkan beberapa alasan penggunaan sampel. Ya, jadi kenapa kok kita populasinya ada 300 orang ya, ada 300 individu yang siap kita sebar kuesionernya. Tapi kenapa kita kok masih menggunakan sampel ya? Atau nggak semua kita ambil dari 300 itu? Mungkin hanya 200, mungkin hanya 100, tergantung nanti kondisinya. Ya, alasannya adalah pertama ukuran populasinya ya barangkali terlalu besar ya kalau kita sebar ke semuanya ke 300 orang. Nah, itu mungkin terlalu banyak gitu. Akibatnya apa? Akibatnya pertama masalah biaya ya, karena tentunya semakin banyak sampel, semakin banyak subjek penelitian ya yang mengisi kuesioner kita, tentunya biaya lebih mahal. Kemudian waktu juga lebih habis, apalagi ini konteksnya kita dalam konteks kuliah, dalam konteks buat skripsi ya, tentunya nggak bisa ada batasan waktu lah, ada batasan waktu sehingga kita harus menggunakan teknik sampling. Maaf sebentar ya. Tolong anaknya dikasih HP dulu. Tolong anaknya dikasih HP dulu. Enggak mau. Kalau udah begini biru. Biru. Ayo, biru. Biru. Ah, si biru nih. Biru. Ayo cepat. Ayo begini apa saya cepat. Begini apa saya cepat. Ayo. Gue punya yang terbaru, Filipinnya. Wah.
Maaf ya, sebentar kita lanjut. Tadi karena kita mahasiswa tentunya ada batasan waktu, sehingga kita harus menggunakan sampling. Kemudian percobaan yang sifatnya merusak atau kaitannya dengan masalah ketelitian. Nah ini lebih ke ya semakin banyak kuesioner yang kita sebar, maka itu akan membuat ketelitian kita berkurang dan sebagainya. Maka harus kita batasi. Kemudian masalah ekonomis ya, kaitannya tadi dengan biaya, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian kriteria sampel ada dua, yaitu kriteria inklusi, yaitu kriteria yang layak untuk diteliti, sedangkan ada juga kriteria yang eksklusi atau kriteria yang tidak layak untuk diteliti. Artinya ada yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel, tapi ada juga yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sampel. Oke, sampel yang baik ada dua kriteria. Yang pertama akurat, sampelnya tidak bias, individunya jelas, posisinya jelas. Ya kalau tadi yang turun adalah target ya, target penjualan di bank syariah cabang tertentu, maka sampel yang akurat adalah kita jadikan sampel atau yang mengisi kuesioner kita adalah yang bagian tenaga penjualnya juga. Kemudian presisi. Nah, presisi ya artinya sampel harus mempunyai kesalahan pengambilan sampel yang rendah, nanti ada ujinya ya. Kemudian tahapan pemilihan sampel yang sistematis adalah pertama mengidentifikasi populasi target, kita tentukan populasinya, kemudian kita pilih kerangka pemilihan sampelnya, kita tentukan metode sampelnya, nanti ada macam-macam. Kemudian kita rencanakan prosedur penentuan unit sampel sampai menentukan ukuran berapa sih sampel yang akan kita pakai dari populasi yang ada. Ukuran sampel ya harus mewakili populasi, kemudian mempengaruhi tingkat kesalahan yang terjadi. Semakin banyak ukuran sampel, maka semakin kecil tingkat kesalahan dalam hal generalisasi yang terjadi dan sebaliknya. Artinya kalau ukuran sampel besar, walaupun tadi ada potensi ya mengganggu ketelitian dan seterusnya, tapi dia lebih bisa digeneralisasi atau bisa dibuat ya hasilnya itu bisa digeneralisasi secara umum. Artinya bisa dipakai juga mungkin di bank syariah cabang yang Ciledug kalau tadi cabang Bogor gitu ya. Ini bisa lebih digeneralisasi. Oh mungkin kurang lebih kondisinya sama nih dengan fenomena atau permasalahan yang sama ya, bisa jadi hasilnya juga sama gitu ya. Ini kurang lebih adalah populasi tadinya bulatnya besar ya. Nah ketika jadi sampel dia hanya dipilih kriteria-kriteria tertentu sehingga tidak semua individu atau tidak semua orang bisa mengisi kuesioner penelitian kita. Contohnya populasinya adalah seluruh mahasiswa di kampus banyak yang mungkin kalau di STSBN mungkin ratusan katakanlah gitu ya. Nah frame sampelnya ya, frame sampel kita khususkan hanya untuk daftar mahasiswa yang terregistrasi di semester akhir gitu. Nah kemudian dari list tadi mahasiswa tadi di semester akhir mungkin yang hanya kita jadikan sampel 20 misalnya, tapi 20 terlalu sedikit ya, paling nggak minimal 30 sampai 100 ya. Karena itu nanti ada kaidah-kaidah berapa sampel yang tingkat acceptance-nya baik gitu atau bisa diterima. Nah, kemudian unit eksperimennya adalah mahasiswanya secara individu tadi. Oke, lanjut teknik sampling ya, macam-macam. Ada dua secara garis besar, ada probability sampling dan ada non probability sampling. Ya, bedanya adalah probability sampling ini adalah sesuai dengan namanya, probable atau memungkinkan ya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu, kepada setiap populasi untuk menjadi sampel. Jadi kemungkinannya itu sama. Tapi kalau non probability sampling itu belum tentu karena kita pilah-pilah ya. Nanti masing-masing pendekatan baik probability maupun non probability itu punya jenis-jenis lagi ya. Ini ya. Probability didasarkan atas probabilitas bahwa setiap jenis sampling memiliki kesempatan yang sama. Sedangkan non probability sampling ya itu belum tahu dia nih akan kepilih atau enggak walaupun sama-sama mahasiswa gitu ya. Tapi nggak tahu nih kita dipilih nggak ya sebagai sampel atau kita layak nggak sih untuk ngisi kuesioner gitu. Ya, ini contoh probability sampling. Yang pertama nih ada simple random sampling. Itu dapat dilakukan pada populasi yang homogen
Kemudian dilakukannya dengan cara apa? Dengan cara mengundi ya, atau subjek-subjek tadi, orang-orang tadi kita nomorin tuh ya. Kita undi dan kita tentukan berapa. Nah, itu kita istilah kita acak. Nah, kita ambil yang akan kita jadikan sampel ya. Nah, tapi ada syarat ya untuk melakukan teknik simple random sampling ini. Yang pertama adalah anggota populasi tidak memiliki strata sehingga relatif homogen. Artinya sama antara si A sama si B, itu nggak ada perbedaan antara pegawai tetap atau pegawai kontrak gitu ya. Atau dalam penelitian kita nggak membedakan baik itu laki-laki ataupun perempuan, ya dianggap sama karena bukan itu titik beratnya, bukan jenis kelaminnya gitu ya, tapi mungkin level jabatannya gitu ya. Yang penting semua staff ya, walaupun sangat beda antara laki-laki dan perempuan ya, tapi relatif homogen, relatif sama ya, sehingga antara satu individu dengan individu lain ya itu memiliki hak yang sama ya, bisa sama-sama bisa mengisi kuesioner kita. Kemudian adanya kerangka sampel, yaitu merupakan daftar elemen populasi yang dijadikan dasar untuk pengambilan sampel. Ini simple random sampling. Nah, kemudian ada lagi stratified sampling, saya kira masuk. Stratified sampling dibagi dua, ada yang proporsional, ada yang disproporsional. Nah, stratified sampling ini dilakukan pada populasi yang memiliki strata ya, atau dia punya kelompok-kelompok beda-beda ya, bisa jenis kelamin, bisa jabatan, bisa pendidikan ya, macam-macam ya. Artinya dia punya strata lagi, harus ada yang pembeda. Di penelitian kita ingin mengkhususkan ya, mungkin yang isi kita harus lihat yang pada tingkat pendidikan, dari jenis kelamin dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini punya. Kemudian dibagi dua lagi, ada yang proporsional, ada yang disproporsional. Nah, untuk memudahkan mungkin ya ada contohnya tabel. Ini stratified sampling. Yang proporsional itu adalah contohnya misalkan kita bagi stratanya itu berdasarkan pendidikan ya. Ya, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMU, dan ada yang sarjana. Nah, kemudian kita dari totalnya kan 400 ya. Dan dari 400 ini kita buat percentage, kita persentasekan. Berapa persen yang SD, berapa yang SMP, ya berapa yang SMU, dan berapa yang sarjana ya. Sudah kita konversi ke dalam persentase ya. Kemudian sampelnya ya 3 ini dikali, kita hanya ambil setengahnya dari masing-masing persentase misalnya gitu ya. Nah, berarti untuk yang SD kita hanya ambil sampel 19 orang, untuk yang SMP 16 orang ya, kurang lebih 50%-nya ya dari ini ya. Kemudian 18,75 setengahnya kita anggap 9, 12 setengah kita anggap 6. Dibulatkan ya. Jadi jumlah sampel yang kita lakukan, yang kita sebar kuesioner 50 orang ya, yang isi pendidikannya SD 19 orang, yang SMP 16 orang, yang SMU 9 orang, yang sarjana 6 orang. Ya, jadi 50. Itu proporsional ya, artinya dibagi sesuai dengan persentasenya. Nah, ada yang sifatnya disproporsional. Nah, persamaannya adalah sama-sama dia ada strata, sama-sama melihat berdasarkan kategori tertentu ya, dalam hal ini misalkan pendidikannya. Nah, anggota populasinya sama 400, kita proporsionalkan gitu ya. Nah, tapi yang membedakan adalah di bagian disproporsional ini gitu ya. Nah, ini jumlah yang kita ambil ya. Ini kan secara proporsional 37,5%, 31,2%, dan seterusnya 100% ya akhirnya gitu ya. Kemudian jadi sampel proporsionalnya sebenarnya adalah ini yang kita dapat nih, 19, 16, 15, 0 gitu misalnya. Tapi kita mau ya ini dilakukan secara tidak proporsional, artinya kita butuh yang sarjana tuh semua deh, kita punya 3 sarjana nih. Ya gimana caranya, pokoknya ketiga sarjananya itu jadi sampel kita masuk gitu. Ya artinya dikonversi ini, harusnya kalau secara proporsional sarjana itu nggak masuk sampel jadinya, walaupun masuk populasi ya kan. Nah, tapi dengan kondisi kita mau pandangan juga dari yang sarjana, maka sarjananya kita ambil semua 3 orang ya, dan harus mengurangi masing-masing porsi yang dari jenjang pendidikan lainnya. Nah, itu yang disebut dengan disproporsional. Nah, ada juga masih dalam probability sampling, memberikan kesempatan pada setiap populasi ya. Ya, pada prinsipnya teknik ya cluster teknik cluster ini, cluster sampling itu hampir sama dengan teknik stratified tadi. Ya, sebentar. Hampir sama dengan teknik stratified, hanya membedakan
jika pada stratified anggota populasi dalam satu strata ya relatif homogen, sedangkan pada cluster sampling ya anggotanya ya dalam satu cluster itu heterogen. Jadi kalau tadi yang stratified sampling itu cuman berdasarkan jenjang pendidikan ya, tapi di cluster sampling tadi dari masing-masing jenjang pendidikan ya, yang SD misalkan ada 150 orang, ternyata kita harus membagi lagi, harus clustering lagi. Oh, ternyata ada yang tinggalnya di Purwokerto Utara, ada yang di Purwokerto Selatan, ya ada yang di barat, ada yang di timur, ada yang di Baturaden, ya misalnya gitu ya. Nah, itu harus kita kita breakdown lagi. Nah, itulah yang disebut dengan cluster sampling. Lebih detail lagi. Oke, nah kemudian yang kedua ada non probability sampling. Ya, yang tadi tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk menjadi subjek penelitian ya. Nah, jenis-jenis non probability sampling ada beberapa. Yang pertama kuota sampling. Nah, kuota sampling ini mengambil sampel dalam jumlah tertentu dan dianggap merefleksikan populasi. Contoh misalkan populasi kita jumlahnya 225 orang ya, 225 orang. Nah, tapi kita sudah tentukan kuotanya. Ya, mungkin dari 225 orang itu ada yang lama balikin kuesionernya, ada yang nggak mau isi ya, ada yang keselip dan lain sebagainya gitu. Kita udah batasi, kalaupun 225 ini nggak kekumpul semua, paling nggak 200 deh yang masuk ke kita. Nah, itu udah bisa kita olah data ya untuk diproses selanjutnya. Nah, itu disebut dengan kuota sampling. Kemudian ini ya jenis sampling lainnya yang sifatnya non probability, itu ada accidental atau convenience sampling yang secara definisi adalah faktor kebetulan yang dijumpai peneliti. Artinya misalkan kita meneliti tadi ya pengguna mobile banking Bank Syariah di Kota Bogor ya. Nah, untuk menemukan orang-orang ini ya, kita caranya gimana? Sedangkan kita nggak tahu nih yang pakai mobile banking ya itu ada berapa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita nongkrong aja misalkan di mall ya, kita di mall ya sambil nanya-nanya ya pakai mobile banking atau enggak gitu. Nah, kalau mereka pakai mobile banking Bank Syariah khususnya misalkan ya, nah maka itu bisa dijadikan sampling. Nah, terus begitu ketemunya jadi ya, ketemunya faktor kebetulan ya, yang ketemu berapa orang. Mungkin hari ini kita ketemu dengan 30 orang yang pakai mobile banking Bank Syariah gitu ya. Nah, besoknya kita mungkin ke mall sebelah gitu ya. Mall sebelah mungkin ketemu lagi dan seterusnya. Kalau konteksnya di Kota Bogor, maka mungkin kita bisa pindah-pindah ya dari satu mall ke mall tertentu misalkan, atau dari satu gedung perkantoran ke gedung perkantoran tertentu gitu ya. Nah, itu sifatnya accidental gitu ya, kebetulan. Kemudian ada namanya purposive sampling, yang ini ada jadi pemilihan sampelnya ini berdasarkan kriteria-kriteria yang dikehendaki. Biasanya kasusnya unik ya. Kemudian investigasinya mendalam. Kayak tadi contohnya misalkan spesifik yang mau kita tuju atau yang bisa kita jadikan sampling adalah tadi kalau kondisi kinerja ya, targetnya tiap tahun nggak tercapai, itu tenaga pemasaran, tenaga penjual di Bank Syariah gitu ya, sales-salesnya nggak pernah capai target misalnya. Nah, berarti yang kita jadikan sampling itu khusus di divisi pemasaran, itu nggak bisa semua ya, seluruh individu di cabang itu kita jadikan sampel ya, karena kan yang lain ya, yang di CS, yang di teller ya kan, yang mereka nggak ada terkait dengan penjualan yang nggak tercapai ya, secara langsung nggak ada ya gitu ya. Nah, yang secara langsung kan adalah sales-salesnya, tenaga pemasarannya, marketingnya. Nah, itulah yang kita jadikan sampel ya, misalnya ada itu ya, ada tujuan khusus yaitu. Kemudian kita pilih lagi, kita batasi lagi yang apa lagi nih ya, tadi divisinya divisi marketing, kemudian status pegawainya harus pegawai tetap misalnya gitu ya, pegawai tetap. Kemudian bisa juga kita bagi lagi, kita maunya yang minimal grade-nya itu minimal senior staff lah. Jadi yang masih staff, masih junior staff itu nggak kita masukin deh, kita lihat yang seniornya aja misalkan ya, contoh begitu ya. Jadi kita pilah-pilah lagi tuh yang mau kita lihat view-nya, yang mau kita investigasi mendalam itu apanya ya. Nah, itu bisa menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian ada lagi sampling jenuh ya. Sampling jenuh ya, menjadikan keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel ya. Gampangnya katakanlah populasi kita terlalu sedikit nih di Bank Syariah cabang Bogor, karyawannya cuma 50 misalkan ya. Ya udah kita jadikan sampel semua deh, karena kebetulan yang kita teliti itu masalahnya adalah masalah satu cabang ya, masalah satu cabang mengenai disiplinnya misalkan, ternyata banyak absen, banyak izin, banyak bolos dan seterusnya ya. Nah, maka
karyawannya 50, ya udah kita semua aja deh. Ya toh ada dalam satu cabang itu, nyarinya nggak susah, nyebar kuesioner gampang gitu. Nah, maka kita pakai teknik sampling jenuh. Kemudian ada lagi yang namanya snowball sampling ya. Snowball sampling yaitu menetapkan subjek ya, atau tadi individu-individu tadi yang akan isi kuesioner kita yang sesuai dengan kriteria sampel. Kemudian meminta subjek atau orang tersebut untuk menunjukkan subjek lain yang sesuai kriteria sampel ya. Ya misalkan apa namanya, kita mau meneliti orang-orang ya atau investor retail yang mereka sudah menanamkan dana di peer to peer lending syariah gitu ya. Nah, mereka kita minta isi kuesioner kita karena mungkin penelitian kita terkait keputusan investasi di peer to peer lending syariah misalkan ya. Mereka kita jadikan subjek penelitian, kita sebar kuesioner ke mereka. Nah, kita nggak tahu nih, mentok katakanlah baru dapat 3 orang, siapa lagi nih yang sama, yang udah ini juga, yang udah pernah investasi di peer to peer lending syariah. Nah, kita minta rekomendasi ya sama teman tadi, ada nggak ya teman lainnya lagi yang udah investasi juga nih di peer to peer lending syariah gitu ya, sampai itu snowball ya, sampai seperti bola salju, tadinya sedikit 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 dari mulut ke mulut, oh si A, oh si B, oh si C gitu ya, sampai akhirnya jadi besar ya, tadinya baru 10 mungkin ya, minggu depan udah 30, minggu depannya lagi udah 50 ya, menggelembung ya, sampai ya masuk dalam kriteria sampel, katakanlah sampai dengan 100 misalnya. Nah, udah kita stop ya. Itu bisa dengan metode snowball sampling, karena kita juga nggak tahu siapa aja yang akan jadi sampel kita gitu ya, biarkan aja itu mengalir ya, bergulir sendiri gitu, seperti bola salju ya filosofinya. Oke, kemudian ukuran sampel tergantung beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya tadi ya, homogenitas unit-unit sampel ya, kesamaan dan perbedaannya antara unit-unit sampel, kemudian kepercayaan ya, kemudian presisi ya, ini biasa diukur oleh simpangan baku atau standar error, yang itu bisa mungkin teman-teman udah belajar di SPSS, ataupun di minggu depan rencananya saya akan undang apa namanya dari ya sahabat dari ruang meneliti gitu ya, jadi mereka akan kasih tahu salah tools lain selain SPSS yang mungkin bisa dibilang sudah agak sedikit ketinggalan gitu ya, namanya pakai Smart PLS alatnya, nanti bisa saya kenalkan. Kemudian kekuatan statistik, prosedur analisanya itu mempengaruhi juga. Tadi biaya, waktu, dan personel ya. Kalau kita neliti sendiri ya mungkin nyari 200 responden, 200 sampel yang akan ngisi kuesioner kita itu susah gitu ya. Tapi kalau kita ada payung penelitian ya, personelnya kita berkelompok ada 3 orang, itu mungkin bisa 70-70 gitu ya misalnya. Tentunya itu mempengaruhi ukuran sampel. Ini kaidah-kaidah sampel dalam buku Research Method for Business yang dikutip oleh Sugiono, bahwasanya ukuran sampel yang layak dalam penelitian antara 30 sampai 500 ya. Ini penelitian yang sifatnya kuantitatif ya, yang uji hipotesis. Nah, ini kisarannya 30 sampai dengan 500. Ya, jangan kurang, kebanyakan juga nggak selesai-selesai ya. Tapi jangan sampai di bawah 30 karena memang teori, secara teoritis minimal 30 dengan alat analisis apapun ya, baik SPSS maupun Smart PLS ataupun AMOS atau yang lainnya ya. Jadi usahakan minimal banget 30 ya, jangan juga dari sampel 100 kriterianya masuk semua, tapi karena kita males udah 30 aja. Nah, itu juga bisa bahaya tuh di sidang. Jadi hati-hati, jangan sembarangan ngambil yang paling rendah juga kalau kondisinya memang tidak seperti itu gitu ya. Kemudian bila sampel dibagi dalam kategori tadi, misalkan pria atau wanita ya, pegawai negeri atau pegawai swasta dan lain-lain, maka jumlah sampel dalam setiap kategori itu minimal 30 orang. Jadi kalau kita mengkhususkan ya sampel ya, membagi dalam kategori, yang pria gimana sih perilakunya terhadap investasi keuangan syariah, yang wanita gimana sih perilakunya terhadap keputusan investasi syariah gitu ya. Nah, ini perlu ya setiap sampelnya ya, yang pria itu minimal 30 orang, yang wanita juga minimal 30 orang ya. Nanti metodenya bisa pakai snowball ya, atau bisa pakai yang lain yang sekiranya pas ya dengan kondisi penelitian teman-teman. Kemudian bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate. Nah, nanti multivariate akan dijelaskan. Jadi multivariate itu adalah yang penelitian ya variabelnya itu terdiri dari lebih dari satu variabel ya, yang kayak biasa kita contoh X-nya ada 3, Y-nya 1. Nah, itu juga bisa dibilang dengan analisis multivariate gitu. Misalkan ya korelasi atau regresi berganda analisisnya, maka jumlah anggota sampel itu bisa juga nih minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti ya. Jadi kalau variabelnya
ada berapa, ada 2 katakanlah ya, atau 3, ada 3 variabel, maka sampelnya minimal 30 gitu ya. Nah, kemudian untuk penelitian eksperimen ya, yang sederhana ya, eksperimen bisa penelitian kualitatif juga termasuk di sini nih ya. Kalau yang metode penelitian atau skripsinya nanti wawancara, kemudian fokus group discussion gitu ya. Nah, ini biasanya itu memungkinkan sampel atau respondennya di bawah 30, bisa hanya 10, bisa hanya 20 orang ya. Ya, bahkan bisa juga di bawah 10 juga memungkinkan ya, karena ini sifatnya penelitian yang eksperimental ataupun eksplorasi ya, benar-benar dari nol, benar-benar mencari sesuatu ya. Dari sesuatu yang sifatnya bukan hipotesis base ya, kita udah pelajari ya yang penelitian kualitatif ya. Kemudian teknik pengumpulan data ya. Ini udah masuk sebab lainnya. Teknik pengumpulan data adalah satu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian yang diambil. Ya, jadi teknik pengumpulan datanya gimana nih? Prosedur ini sangat penting agar data yang didapatkan ya tentunya valid serta menghasilkan kesimpulan yang juga valid. Nih, teknik pengumpulan data macam-macam. Kalau menurut cara memperolehnya, ya itu ada data primer dan ada data sekunder. Ya, data primer ya itu adalah data yang langsung kita ambil dari sumber utama, sumber primer ya, termasuk kuesioner. Kuesioner itu kita ketemu langsung dengan dengan respondennya ya, dengan narasumbernya. Nah, itu dikatakan sebagai data primer. Ya. Kemudian data sekunder. Nah, data sekunder ya itu kita dapatkan ya tentunya sekunder ya dengan layer yang lebih ya. Jadi kita dapatkan datanya tuh nggak secara langsung ya. Misalkan kita ambil dari report atau laporan OJK misalnya ya, atau dari laporan KNEKS, dan itu disebut dengan data sekunder, di mana kita tidak memperoleh datanya secara langsung. Kalau tadi kan kuesioner, wawancara, itu kita dapatnya secara langsung ya, langsung ke orangnya, itu disebut dengan data primer. Tapi kalau enggak ya dari laporan lain, dari laporan konsultan, laporan BI, OJK tadi, itu disebut dengan data sekunder. Kemudian menurut sumbernya ada data internal, ada data eksternal. Ya, data internal misalkan dari data internal perusahaan tadi, terkait disiplin kerjanya misalkan ya, absensinya jelek ya, banyak yang izin, banyak yang sakit dan seterusnya. Itu data internal perusahaan. Tapi ada juga yang data eksternal perusahaan tadi ya, data regulator ya, data MUI misalkan, data OJK. Nah, itu disebut dengan data eksternal perusahaan ya, di luar objek tempat kita meneliti. Kemudian menurut sifatnya, ada data yang sifatnya kualitatif, ada yang kuantitatif ya. Ada yang kualitatif artinya tadi misalkan hasil wawancara gitu ya, itu termasuk data kualitatif. Tapi ada juga data kuantitatif yang sifatnya hitung-hitungan, yang sifatnya angka-angka ya, misalkan dari laporan keuangan gitu ya, pada pos-pos tertentu gitu ya, itu disebut dengan data kuantitatif. Kemudian menurut waktu pengumpulan itu ada time series atau data berkala, dan juga ada cross section ya, atau incidental ya. Time series ini adalah misalkan kita ambil data berkala ya, jadi katakanlah tadi ya, data pencapaian penjualannya selama 5 tahun terakhir ya, atau rasio keuangan dari bank syariah misalnya, rasio keuntungan di bank syariah kita mau teliti. Nah, itu 5 tahun terakhir misalkan, nah itu disebut dengan time series ya, data yang secara berkala. Tapi cross section, kalau cross section bedanya dia waktunya hanya satu ya, hanya tahun terakhir, katakanlah akhir tahun lalu, tahun 2020 ya. Tapi variabelnya banyak, nggak hanya rasio keuntungan bank syariah ya, tapi juga ada rasio efisiensinya ya, ada rasio terkait dengan resikonya misalkan ya. Nah, itu disebut dengan cross section. Jadi variabelnya banyak, item-itemnya banyak, tapi jangka waktunya hanya satu ya. Kalau tadi kebalikannya, time series ya, waktunya panjang 5 tahun terakhir, tapi datanya hanya satu, hanya mengenai profit bank syariah misalkan ya, profit marginnya bank syariah gitu ya. Dan ada juga satu lagi yang gabungan keduanya, itu disebut dengan data panel. Jadi udah variabelnya banyak ya, apa aja rasio-rasio keuangan yang mau kita teliti di bank syariah, dan jangka waktunya juga panjang, misalkan 5 tahun terakhir ya. Itu disebut dengan data panel. Oke, kemudian pengumpulan data tadi ya dapat dilakukan dalam berbagai setting ya. Setting alamiah tadi, snowball sampling, kita nongkrong di mall dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian bisa juga kita di lab dengan metode eksperimen
ya terutama ini adalah yang mungkin di luar ilmu sosial ya, yang eksakta misalkan perlu di lab dan seterusnya gitu ya. Bisa juga di rumah ya dengan berbagai macam responden ya, atau ya tergantung tadi ya individu-individu yang menjadi sampel penelitian kita ya, apakah di kampus mahasiswa yang jadi sampel atau di Bank Syariah ya cabang Bogor tadi ya. Nah, ini bisa di berbagai setting. Kemudian berbagai sumber juga data yang kita terima tadi, bisa sumber primer dari hasil wawancara, dari hasil kuesioner ya, bisa juga dari sumber sekunder ya, dari laporan-laporan, dari laporan OJK, laporan KNEKS ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian caranya juga bisa kuesioner tadi ya, bisa observasi ya, bisa wawancara dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis analisis ada 3 ya. Ada analisis univariate namanya, ada analisis bivariate, dan ada analisis multivariate ya. Eh, yang membedakan adalah ya dari namanya harusnya sudah filosofis. Univariate ya artinya cuma satu ya. Analisis univariate atau univariat bahasa Indonesianya bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Jadi hanya ada satu variabel yang dianalisis, X1 ini persepsi konsumen. Nah ini aja nih, variabel ini aja yang dikuliti, yang dideskripsikan, yang didalami gitu ya. Kemudian ada juga analisis yang kedua namanya analisis bivariate, sesuai namanya juga, filosofi namanya. Bi artinya dua ya, artinya dilakukan pada dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi ya. Nah, model bivariate ini sudah mulai dilakukan pengujian. Ya, jadi nggak hanya mengkuliti satu variabel tadi ya seperti X1 hanya persepsi konsumen, tapi di sini juga diuji apakah ada keterkaitan ya, hubungan pengaruh tadi ya, berkorelasi nggak nih antara X1 persepsi konsumen dengan variabel lainnya, dengan variabel market share gitu. Ini namanya dilakukan analisis bivariate. Yang ketiga, analisis multivariate atau multivariat bahasa serapan Indonesianya. Ini dilakukan terhadap lebih dari dua variabel. Ya, biasanya hubungan antar satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas ya. Nah, contohnya adalah seperti yang sebagaimana sering saya contohkan. Ya, ada variabel independen atau variabel bebasnya ya, itu ada tiga, X1, X2 dan X3, yaitu persepsi konsumen, jaringan kantor, kualitas pelayanan, dan variabel Y-nya atau variabel terikatnya itu adalah market share. Nah, contoh model yang seperti ini itu nama analisisnya berarti harus dilakukan analisis multivariat ya, terdiri dari lebih dari dua variabel. Biasanya uji statistiknya ya ini akan dilakukan regresi berganda ya kalau pakai SPSS ya, multiple regression atau analisis variance, dan juga uji lainnya ya tergantung pakai software apa nanti. Kemudian teknik-teknik analisis, ada teknik analisis kualitatif, ya ini lebih kepada kalimat-kalimat, narasi-narasi, deskripsi-deskripsi gitu ya. Yang sifatnya adalah pola berpikirnya adalah induktif ya, dari yang sangat khusus ya, hal-hal yang sangat khusus ya, kepada hal-hal yang baru nanti sifatnya umum ya, generalisasi. Tapi kalau yang kuantitatif, yang angka-angka ya, kebanyakan yang saya ingatkan kuantitatif, banyak penelitian skripsi di memakai metode ini kuantitatif, sifatnya angka-angka ya. Ini ya tentunya untuk mengolah data yang berbentuk angka-angka ya, baru nanti ditranslate kepada maknanya ya, ada makna di balik angka-angka yang sudah kita olah. Kemudian rumusan-rumusan analisis ya, ada rumusan dari statistik deskriptif dan ada rumusan dari statistik inferensi atau induktif. Jadi misal ya ukuran penyimpangan, standar deviasi, ya tabel persentase dan lain-lain. Jadi secara garis besar akan ada dua analisis, gambarnya mana ya? Ya ada analisis deskriptif dan baru ada uji-uji yang menggunakan software. Sebentar ya mau join. Ya, yang deskriptif itu umumnya ya, secara umum tidak menggunakan software ya, hanya kita menggunakan Excel ya, kita buat tuh tabel persentase tadi, berapa yang responden yang laki-laki, berapa persen yang perempuan ya, kemudian dari tingkat pendidikan berapa persen yang SD ya, yang SMP berapa ya, sampai yang kuliah misalkan S1 S2 gitu ya, berapa persen ya, berapa juga persen yang misalkan jabatannya staff ya, jabatannya asisten manajer ya, atau VP misalkan. Nah, itu bisa dilakukan
uji deskriptif, analisis deskriptif ya. Kemudian uji yang kedua ya, ini garis besarnya ada uji deskriptif yang nanti cerita-cerita ya dari hal itu ya. Kemudian termasuk satu contohnya adalah dalam mengisi kuesioner. Nanti kan ya ketika mengisi kuesioner diketahui apa namanya, diketahui mana kira-kira item yang paling yang perlu improvisasi, artinya mana nih ya kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan apa di dalam kuesioner itu yang apa yang responden tuh jawabnya rendah gitu ya. Nah, maka diperlukan perbaikan-perbaikan. Nah, itu juga dijelaskan di analisis deskriptif. Mungkin nanti akan saya share contoh ininya ya, contoh tugas akhirnya. Kemudian rumusan yang kedua adalah rumusan dengan menggunakan apa alat analisis ataupun software. Yang nama analisisnya macam-macam, ada analisis Chi-square, analisis variance, regresi, koefisien determinasi, ya nanti ada p-value, o-value, dan juga t-value gitu ya dalam uji-ujinya, sehingga bisa kita analisis hasilnya, angka-angkanya itu maksudnya apa gitu ya. Nah, ini saya dalam hal ini menggunakan software Smart PLS ya. Ini sebenarnya adalah ya another tools ya, tools lain selain SPSS yang sebenarnya ini lebih simple, lebih sederhana, tapi lebih kekinian ya, lebih terbaru dibandingkan dengan SPSS gitu ya. Nanti kalau kita pakai Smart PLS ya, ini partial least square itu ada outer model, ujinya ada convergent validity dan diskriminan validity untuk menguji validitas dari pertanyaan kuesioner. Kemudian ada composite reliability untuk melakukan uji reliabilitas. Ya, selanjutnya ada inner model ada R square, ada predictive relevance, ada goodness of fit model, dan yang terakhir ada evaluasi pengujian hipotesis ya. Ya insya Allah ini akan kita perdalam di pertemuan terakhir. Ya walaupun ini sebenarnya adalah nanti terkait softwarenya adalah materi bonus gitu ya. Nih, kemudian setelah kita lakukan analisis ya, analisis di bab ini udah masuk ini bab 3 secara apa namanya, secara uji-ujinya yang akan kita lakukan dengan software ini gitu ya. Nanti kita lakukan ujinya itu dituangkan di bab selanjutnya di bab 4 ya. Di bab 4 akan kita lakukan uji-ujinya, itu yang apa di luar ya, di luar mata kuliah Medlit. Sebenarnya hanya sampai bab 3, tapi nggak apa-apa, nanti insya Allah minggu depan masih ada pertemuan terakhir akan lebih rinci mengenai pengujian untuk bab 4 ya. Ya, setelah bab 4 diuji tentunya ya dianalisis, kemudian bab 5 atau bab terakhir itu biasanya adalah kesimpulan dan saran ya, kesimpulan dan saran. Nah, penafsiran dan penyimpulan ya di akhir ya di bab 5 itu ya, pertama kaidahnya adalah untuk mencari pengertian terhadap hasil pengolahan data yang sudah dilakukan di bab 4 ya. Ya, dan goalsnya atau outcome-nya adalah penemuan ilmiah atau scientific finding. Ya, kesimpulan adalah hasil proses berpikir induktif dari penemuan penelitian dan hasil pembuktian hipotesis. Ya, terutama teman-teman yang penelitiannya adalah kuantitatif, karena saya yakin dan akan banyak ya penelitian yang sifatnya kuantitatif, karena memang itu untuk dosen maupun mahasiswa ya, penelitian yang sifatnya kuantitatif. Dan salah satu yang harus bunyi di kesimpulan adalah pembuktian hipotesis. Ya, kita sudah belajar hipotesis dan kita lihat ya waktu itu kita buat hipotesis seperti ini ya. Ya, judul penelitian kita misalkan pengaruh persepsi konsumen, jaringan kantor, dan kualitas pelayanan terhadap market share Bank Syariah X misalnya ya. Nah, waktu itu kita buat hipotesis. Ya, hipotesis pertamanya bahwasanya ini dugaan ya, hipotesis dugaan kita, oh kayaknya persepsi konsumen atau variabel X1 itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap market share atau variabel Y. Ya, nah dapatnya dari mana ya? Waktu kita membuat hipotesis itu kan kita belum olah data ya, belum olah data. Nah, didapatnya dari teori ataupun jurnal penelitian terdahulu dengan variabel yang sama. Oh, dulu juga tuh tahun lalu, tahun 2020 misalkan ya, Sugiono, katakanlah Sugiono 2020 menyatakan bahwasanya persepsi konsumen itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap market share ya. Nah, kemudian Malhotra ya 2017 misalnya juga hasil penelitiannya juga begitu, ternyata persepsi konsumen itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap market share. Nah, dua landasan tadi, dua teori tadi, dua jurnal tadi kita jadikan landasan untuk kita menentukan hipotesis di sini. Jadi bukan dari pendapat sendiri.
ya, tapi harus ada dasarnya. Orang tuh dulu neliti juga begitu hasilnya gitu ya, kurang lebih gitu ya. Begitu juga dengan hipotesis kedua nih, yang X2, jaringan kantor juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap market share. Dapatnya dari mana? Kira-kira aja Pak gitu pas sidang gitu, oh jangan sampai kejadian ya. Dapatnya ya tadi dari penelitian terdahulu, dari teori gitu ya. Dan teorinya siapa, penelitian terdahulunya siapa, itu harus jelas. Begitu juga dengan X3 ya, dugaan ketiga ya, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap market share. Nah, itu juga dapatnya dari teori atau penelitian terdahulu ya. Nah, hipotesis ini di bab 4 itu harus kita buktikan ya, setelah kita udah ngolah data, oh benar nggak sih ternyata yang sudah kita hipotesiskan di awal tuh ya, apakah hasilnya sama atau enggak gitu ya. Ya mau sama nggak apa-apa, nggak sama juga jangan dipaksa ya. Belum tentu di case kita ya, walaupun tadi Sugiono meneliti bahwasanya persepsi konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap paket share, tapi penelitian kita kalau berpengaruh misalkan positif tapi tidak signifikan gitu ya, atau jangan berpengaruh negatif, ya itu nggak apa-apa gitu ya. Artinya memang terdapat perbedaan ya, karena tempatnya beda, waktu nelitinya juga beda, mereka tahun lalu atau 3 tahun lalu, kita sekarang gitu ya. Nah itu juga ya artinya nggak jadi masalah sama atau enggaknya, tapi ya kita harus paham bahwasanya hipotesis ini di awal baru dugaan, bisa jadi hasil berbeda dengan dugaan di awal gitu ya. Nah kemudian inilah yang kita buktikan ya, hipotesis kita di awal kita buktikan setelah kita olah data, ternyata benar nggak sih ya, persepsi konsumen itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap market share. Begitu juga dengan jaringan kantor dan kualitas pelayanan, ternyata berpengaruh ini nggak terhadap market share nggak gitu ya. Tapi yang ya ketika pembuktian ini didapatkannya dari hasil olah data, udah bukan lagi pakai penelitian orang lain gitu ya. Nah ini yang membedakan, ini yang harus kita tuangkan di eh, ya bab 4 ya, maupun nanti untuk kesimpulan dan saran ya. Kriteria kesimpulan ya, kaidah dalam buat kesimpulan ya harus dibuat ringkas dan tepat. Jadi misalkan persepsi konsumen ya, hasil pertama misalkan ini ya, persepsi konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap market share. Ya dituliskan hasil penelitian ini sejalan dengan Sugiono dan Malhotra tadi ya, sejalan. Artinya apa? Ketika persepsi konsumen ya meningkat akan bank syariah ya, maka market share juga akan meningkat ya. Artinya orang-orang akan nabung, orang-orang akan pembiayaan kalau butuh dana ya ke bank syariah, larinya pakai mobile bankingnya, mobile banking bank syariah. Dan artinya market share juga bertambah. Begitu juga jaringan kantor ya, kalau jaringan kantornya atau cabang bank syariah itu makin banyak, makin bertambah ya, artinya market share juga akan tumbuh ya, sehingga berpengaruh positif. Positif itu artinya ya semakin tinggi maka Y-nya makin tinggi ya, makin rendah maka Y-nya juga makin rendah gitu ya, itu berpengaruh positif. Gitu juga kualitas pelayanan, kalau semakin customer service-nya ramah ya, senyumnya baik gitu ya, handle dalam menangani permasalahan customer, maka market share bank syariah juga akan naik, akan bagus juga gitu ya. Nah itu dibuat ringkas ya, dan juga tepat istilahnya seperti itu. Kemudian merupakan hasil uji hipotesis ya tadi ya, didukung dengan data. Kemudian mencerminkan batas berlakunya ya, ada pembatasan penelitian nggak, apakah hanya untuk bank syariah cabang Bogor atau bisa kita generalisasi ke seluruh ya bank syariah di Indonesia. Nah itu harus kita jelaskan juga di situ. Kemudian merupakan rekapitulasi berbagai informasi atau pembuktiannya. Jadi uji-uji yang kita lakukan sudah banyak. Nah kita summary-kan ya secara ringkas dan padat ya, informasi-informasi yang kita peroleh itu kita tuangkan di hasil ya, atau di kesimpulan. Tentunya yang paling krusial yang terakhir adalah dapat menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang diteliti. Jadi ini utamanya, paling tidak ada ini ya. Jadi kita sudah menentukan rumusan masalah, kita sudah dudukan masalahnya nih di bab 1 ya. Kita udah tuangin masalahnya ada 3 poin gitu ya. Kita nanya nih, apakah persepsi konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap market share? Begitu juga dengan jaringan kantor, begitu juga dengan kualitas pelayanan. Nah ini harus kita jawab ya, rumusan masalah yang di bab 1 masih tanda tanya ya, yang di kesimpulan itu harus sudah pakai titik, artinya gimana hasilnya gitu ya, menjawab pertanyaan dari yang di bab 1 ya, yang di rumusan masalah. Saran umumnya terbagi 2, saran untuk praktis untuk perusahaannya gitu ya, dan juga saran secara teori. Nah kaidahnya saran untuk yang sifatnya praktis untuk perusahaan ya, harus memberikan masukan untuk perbaikan-perbaikan bagi perusahaan. Nanti juga kan ketahuan ya dari uji deskriptif ya, itu ketahuan mana kuesioner yang nilainya rendah, yang orang-orang tuh bilang wah ini nggak setuju deh, masih belum bagus nih bank syariah pelayanannya gitu ya misalkan. Nah kita cari mana kuesioner yang titiknya paling rendah, rata-ratanya paling rendah, itulah yang kita kedepankan untuk
bank bagi bank syariah cabang Bogor itu untuk diperbaiki. Ternyata ini nih titik beratnya kualitas pelayanannya nih ketika di frontliner ternyata kurang bagus ya, antriannya mungkin kurang tertib ya, atau kurang ramah dan seterusnya. Itu menjadi saran ya untuk perbaikan-perbaikan bagi perusahaan. Kemudian poin-poin yang harus diperbaiki ya tadi dapat diperoleh dari analisis deskriptif dari hasil kuesioner yang nilai min-nya terendah. Kemudian saran yang untuk teori, kita intinya adalah memberikan saran untuk peneliti selanjutnya. Makanya kalau ada yang bertanya, waduh, nggak ada inspirasi nih buat bikin skripsi, bikin penelitian, judulnya apa ya gitu ya. Nah, salah satu yang paling gampang untuk mencari inspirasi adalah kita baca jurnal atau baca penelitian orang lain, skripsi ataupun tesis gitu ya. Kita lihat sarannya, itu kan mereka akan menyarankan untuk peneliti berikutnya disarankan bla 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 itu, ya kan? Nah, artinya itu bisa kita lakukan gitu. Sarannya mereka, kita suruh meneliti variabel lain nih, variabel mereka udah meneliti ABC, kita disuruh DEF gitu ya. Kita coba deh gitu. Nah, salah satu inspirasinya dari situ. Atau katakanlah mereka sudah menelitinya di bank syariah BUMN gitu ya. Nah, saran bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti di bank syariah yang dominasinya adalah pemegang sahamnya bank asing misalnya atau swasta, itu untuk dibandingkan hasilnya. Nah, kita bisa dapat inspirasi sebenarnya dari saran. Nah, dalam hal ini kita sebagai pembuat saran, kita artinya akan memberikan inspirasi bagi peneliti-peneliti berikutnya ya, untuk meneliti apa nih mereka nih yang bagus nih gitu ya. Contoh misalkan dapat diperoleh dari nilai koefisien determinasi ya, nanti ada uji-ujinya insya Allah minggu depan ya jelasannya gitu ya. Nah, dari nilai koefisien determinasi ini jika nilainya kecil ya, maka dapat disarankan untuk meneliti variabel X lainnya. Jadi sederhananya gini, misalkan kita udah meneliti variabel X1, X2, X3 terhadap Y gitu ya. Nih X1, X2, X3 terhadap Y. Ternyata ya pengaruh X1, X2, X3 ini ya terhadap variabel Y itu hanya 70% ya. Masih tergolong belum besar gitu ya. Masih ada 30% ternyata nih market share dipengaruhi oleh variabel lainnya ternyata ya. Nah, itu bisa kita sarankan karena nilai koefisien determinasinya kecil, ya maka disarankan untuk peneliti berikutnya untuk meneliti variabel lain yang 30% sisanya, ya. Nah, itu misalkan saran bisa diambil dari situ. Gitu ya. Atau kita lihat momentum, ya sekarang apalagi misalkan kondisi pandemi gitu ya. Nah, itu enak kalau bikin saran penelitian. Ya, katakanlah penelitian kita itu dilakukan di tengah pandemi, mungkin nyebarnya pun pakai Google Form ya dan seterusnya lah gitu. Nah, pasca pandemi ini gitu ya, ya entah sebelum bisa ataupun pasca pandemi juga bisa ya, agar dilakukan penelitian ulang ya, untuk nanti setelahnya lagi akan dibandingkan tuh antara tengah pandemi dengan setelah pandemi. Jadi kita lihat momentumnya, apakah peran pandemi ini ya terhadap kondisi di perusahaan tertentu, di bank syariah tertentu, itu membawa ini enggak dampak yang signifikan atau enggak gitu ya. Jadi kita bisa juga sudut pandangnya memberikan saran itu dari momentum yang ada gitu ya. Mungkin itu dari saya. Pas nih 4:30, ada yang mau tanya atau diskusi silakan.